Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Azahra dari Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait pembelajaran berbasis aplikasi e-learn Arabic Beginners pada mata pelajaran bahasa Arab. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang sejarah e-learning. Nah, dalam dunia pendidikan dan pelatihan sekarang itu banyak sekali praktek yang disebut e-learning. Jadi e-learning ini suatu proses pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran seperti komputer, aplikasi, atau yang lainnya. Nah, dari manfaat e-learning ini ada dua sudut pandang. Yang pertama itu sudut pandang peserta didik dan sudut pandang pengajar. Dari sudut pandang peserta didik ini dapat meningkatkan fleksibilitas yang tinggi, yang mana itu peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik dan benar pada pengajar, dan bisa berkomunikasi itu tidak terbatas, bisa kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang kedua itu sudut pandang dari pengajar. Nah, sudut pandang dari pengajar ini dapat melakukan suatu pembaharuan, yang mana nanti guru tidak akan ketinggalan zaman. Jadi guru bisa memanfaatkan e-learning ini untuk pembaruan proses pembelajaran. Jadi e-learning ini dikembangkan melalui teknologi atau media digital. Jadi e-learning ini ada dua kata, E sama learning. E itu elektronik, yang kedua learning itu pembelajaran. Jadi e-learning itu ya adalah sistem pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik sebagai media pembelajaran peserta didik. Di sini saya mencontohkan aplikasi yang namanya itu e-learn Arabic Beginners. Nah, aplikasi ini dapat digunakan semua kalangan yang ingin mempelajari bahasa Arab, mulai dari tingkatan pemula, atau yang menengah sampai yang mahir. Jadi aplikasi ini tidak terbatas. Nah, aplikasi ini mempunyai banyak fitur-fitur yang lengkap. Ada pembelajaran yang mulai dari nol, sifar, mulai belajar huruf hijaiyah, ada juga latihan-latihan soal, ada juga latihan istima, maharah qiraah, dan lain-lainnya. Jadi harapan saya menggunakan aplikasi ini dapat meningkatkan pembelajaran bahasa Arab bagi kalangan yang ingin belajar bahasa Arab. Aplikasi ini cocok untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, pada kelas 1 ini menyediakan materi alfabet, yaitu khusus mereka yang baru memulai belajar bahasa Arab. Jadi memungkinkan peserta untuk belajar dengan cara yang alami. Pemanfaatan aplikasi ini ada 3 yang saya rangkum. Yang pertama, aplikasi ini memudahkan pemula untuk belajar bahasa Arab dengan berbagai fitur yang menarik seperti audio, kuis, dan latihan interaktif yang memperkuat pemahaman kosakata dan tata bahasa. Yang kedua, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk belajar kapan saja dan di mana saja, jadi tidak terbatas, sehingga mereka dapat menyesuaikan pembelajaran dengan rutinitas sehari-hari mereka. Yang ketiga, aplikasi ini menyediakan berbagai materi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan. Cara menggunakan aplikasinya. Langkah pertama, kita membuka aplikasinya dulu.
Nah, kemudian di sini ada tingkatan-tingkatan kelas, mulai dari kelas 1 sampai kelas 25. Kita coba kelas 1 ini untuk pemula. Nah, di sini kelas 1 ada alfabet. ذال سين Nah, صاد terus ada ضاد kuisnya. ضاد Kita lihat. ياء Nah, ياء ميم kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya ada teori-teorinya. Nih. Nah, ini ada animal, حيوان طائر mufrodat. Jadi di sini melatih untuk istimaknya dan kiroah. mice, Nah, kalau salah ada kayak gitu. calf, Kemudian ada pembahasan buah-buahan. Ada kuis dan ada vocabnya. فاكهة تفاحة كمثرى, العليق Kayak gitu. Terus kemudian ada kuisnya. خيار زجر فلفل أخضر Kayak gitu. Dan ada family. الوالدة Nah, jadi per bab itu ada kuis dan ada materinya. Kuisnya itu di sini ada beberapa tingkatan kuisnya, mulai dari kuis pertama sampai keempat. Nah, selanjutnya kita coba buka kelas 2. Nah, kelas 2 sama saja ada vocabnya. مرحبا Kelas 3 sama saja. sir, Terus kemudian ada kelas 7 sama, kelas 8 sama, tampilannya kayak gini semua. Yang membedakan itu hanya pembahasannya. Terus kemudian 14 sama reading quiz. Coba ليس لدي فكرة kalau benar itu ada tanda ini centang. Kalau salah ada ini sudah benar. Nah, kalau salah ini ada tanda silang. Gitu. Kemudian kelas 20, kita lihat kelas 20. Nah, vocabnya حب أنا أحبك, أنا أحبك, عاشق حبيبي أنت قلبي gitu. Terus kemudian coba kelas 21. نظهر الاثنين عاطف ثروة الرأس Nah, teori. Kemudian kita lihat kelas 22 sama saja تكنولوجيا حاسوب tentang teknologi. Yang ke-23 Baik. tentang rumah. باب بوابة Yang 24 tentang مجتمع مجموعة اجتماعي, sosial. جماعة Nah, yang terakhir ini ada kelas 25. Nah, ada عشوائي حضن, random محظوظ. bahasanya. Nah, ada translate-nya. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebihnya. Saya meminta maaf. Aplikasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu aplikasi ini dapat membuat proses pembelajaran itu tidak monoton. Yang kedua itu aplikasi ini lengkap berbagai fitur. Ada kuisis, ada materinya. Yang ketiga itu aplikasi ini bisa diunduh secara gratis.
Kemudian untuk kekurangan dari aplikasi ini ada 3 juga. Yang pertama itu aplikasinya masih terbatas menggunakan sistem bahasa Inggris. Yang kedua itu tidak bisa interaksi secara langsung peserta didik dan pengajar. Yang ketiga itu tidak ada penilaian atau umpan balik. Jadi tidak ada evaluasinya. Selanjutnya kesimpulan. Nah, menurut saya aplikasi ini cocok digunakan untuk semua kalangan, baik pemula atau yang sudah punya kemampuan atau yang sudah mahir dalam belajar bahasa Arab. Nah, selain daripada mengajarkan mereka bagaimana memanfaatkan teknologi dengan baik, aplikasi ini memberikan hiburan kepada pembelajar dengan berbagai macam fitur dan berbagai macam game. Aplikasi ini juga menjalankan proses pembelajaran itu tidak monoton. Jadi seperti halnya tujuan pembelajarannya itu interaktif dan efektif.